Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli wa sini amin. Wa'alaikumsalam bisani ya qulu amadu. Yang hormat rekan-rekan guru serta tamu-tamu yang tidak bisa saya berkata, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa kagum saya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa CGP itu pada sekarang ini sedang berkembang pesat hubungan dengan program dari kementerian, dan mudah-mudahan semua bisa melaksanakan dengan baik. Dan kebetulan hari ini dari rekan kita sedang mengadakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini tema yang cukup bagus dan perlu dipahami semua, wabil khusus untuk CGP sendiri maupun kita sebagai rekan pendidik. Kenapa? Karena budaya positif itu sangat diperlukan, ya, sangat dibutuhkan, baik oleh guru sendiri maupun oleh CGP serta siswa. Kenapa? Budaya positif ini sebetulnya sebelum ada CGP, budaya positif ini saya yakin lah kita semua sudah melakukan. Secara praktek kita sudah melaksanakan budaya positif. Kalau bahasa orang sana namanya selalu apa? Positive thinking. Nah, selalu seperti itu. Nah, sedangkan berkembangnya zaman dan sebagainya, akhirnya di kementerian juga memprogramkan yaitu CGP. Dan mungkin ini salah satunya materi yang disampaikan tentang budaya positif. Nah, untuk itu mudah-mudahan nanti setelah CGP ini selesai dan Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru penggerak harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan untuk rekan-rekannya, dikembangkan di sekolah maupun dengan rekan-rekan di Google, wabil khusus untuk budaya positif ini. Banyak poin-poinnya, banyak poin-poinnya untuk budaya positif. Di antaranya apa? Pengembangan kreativitas kita dan pemujian, memberikan reward, ya, dengan berbagai cara menegur anak. Kenapa? Salah satu budaya positif itu tidak ujuk-ujuk, ya, tidak ujuk-ujuk. Ketika ada anak bapak ibu yang salah, langsung yang salah. Tidak. Mungkin nanti ada materi ini, saya yakin dalam materi nanti ya untuk CGP bisa menjelaskan apa sih poin-poin budaya positif itu, yang intinya menerapkan budaya ini kepada guru dan siswa agar selalu berpikiran positif dan bertingkah laku positif. Kenapa? Efeknya ke siswa. Ibu ya, efeknya ke siswa. Salah tadi itu, ketika ada siswa yang salah, jangan langsung dijudge bahwa semua itu salah. Harus ada pendekatan dulu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa anak bisa melakukan ini dan sebagainya? Mungkin nanti mudah-mudahan ada di dalam itu, ya. Bagian apa sih budaya positif nanti jelaskan. Ya, apa sih poin-poinnya? Apa sih yang termasuk budaya positif untuk guru dan untuk siswa? Ya, jadi harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini, dan kebetulan ada waktu untuk memberikan sedikit sambutan dalam rangka untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Selanjutnya, mari kita doakan sama-sama supaya rekan kita yang sebagai CGP atau calon guru penggerak ini bisa melaksanakan tupoksinya, bisa melaksanakan kewajibannya, mudah-mudahan berhasil dengan baik. Kenapa? Karena rentetan dari CGP ini sangat panjang, Bu. Hitungan bulan, ya, bukan hitungan hari atau bulan, mungkin sampai 5 atau 6 bulan baru selesai. Nah, mungkin itu ada materi yang hari ini akan disampaikan tentang budaya positif, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya dan bisa melaksanakannya di sekolah masing-masing. Dengan sebagai contohnya dari CGP yang nanti mungkin akan memberikan informasi masalah budaya positif. Mungkin itu aja sebagai sambutan atau sebagai awal
untuk dilaksanakannya diseminasi di sekolah ini oleh calon guru penggerak dari SD Sumberjaya 02. Itu aja sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan dari saya sendiri maupun dari rekan-rekan, itu dari guru CGP. Dan mari kita berikan motivasi yang baik dan supportnya kepada guru CGP ini biar bisa melaksanakan kewajiban ini dalam rangka CGP sampai selesai dan harapannya dengan nilai terbaik. Amin ya robbal alamin, dan bisa memberikan contoh kepada kita semua dan membimbing ketika nanti ada guru CGP dari sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Udah buan putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke hadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang sekarang seperti ini terang benderang. Baiklah rekan-rekan semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di mana Bapak Ibu di sini berkenan hadir untuk kegiatan saya terkait dengan CGP tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Sumberjaya 02. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua. Selanjutnya, perkenalkan, ini adalah Bapak Muhammad Cucu Mulyana, merupakan fasilitator CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Kemudian juga ada Ibu Nani Roslinda sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Beliau berdua ini yang selama ini membimbing saya sampai saya di titik sekarang ini ya. Baiklah, kita akan mempelajari atau mengetahui tentang apa itu makna budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Baiklah, selanjutnya yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, kenapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana yang sudah saya pelajari di modul 1.4 itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru.
Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah melakukan pembiasaan yang pertama, yaitu menyambut siswa. Di setiap pagi ya kita lakukan menyambut siswa, itu merupakan budaya positif. Selain itu juga mengucapkan salam jika kita bertemu. Selain itu juga kita sudah melakukan pembiasaan literasi. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan kegiatan literasi di kelas masing-masing untuk menumbuhkan budaya membaca ya, supaya anak-anak ini termotivasi untuk gemar membaca. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pengertian dari kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja yang termasuk ke bertahan hidup itu? Makanan tentunya ya. Kalau kita tidak makan, bisa dibayangkan bagaimana kondisi kita ya. Selanjutnya pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga keselamatan. Kesehatan dan keselamatan juga termasuk ya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana keadaan dunia ini jika tidak ada kasih sayang? Ya, maka dari itu di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jika kita melihat lingkungan kelas kita, ada seorang murid yang menyendiri atau tidak mau bergabung dengan teman-temannya, kita usahakan mereka supaya mau bergabung ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu penguasaan. Yang termasuk penguasaan adalah harga diri. Kemudian juga keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Selanjutnya kebebasan. Merupakan bagiannya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, di mana kesenangan itu bagian-bagiannya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini tertawa pun merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Kita bayangkan jika kita tidak tertawa satu sama lain, bagaimana keadaannya ya? Tentunya dunia ini sepi ya, tidak menimbulkan rasa kebahagiaan. Ya betul. Begitu juga dengan pembelajaran di kelas yang kita lakukan kepada anak-anak itu hendaklah mengacu pada supaya anak-anak kita itu merasa senang, merasa bahagia, tidak ada merasa keterpaksaan dan tertekan ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini bertindak ada motivasinya. Kenapa sih dia melakukan sesuatu? Nah, yang pertama yaitu hukuman. Nah, hukuman ini kenapa dilakukan oleh manusia?
merupakan tindakan tidak terencana, tiba-tiba spontanitas ya. Misalkan ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran, spontanitas kita menegurnya atau langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi kita ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita langsung ngejudge ya kalau mereka itu salah, tanpa kita tanya latar belakangnya kenapa mereka melakukan kesalahan ini. Nah, itu disebut hukuman ya. Selanjutnya konsekuensi, di mana terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid ya. Di sini jadi merupakan kesepakatan. Misalkan keyakinan kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas dulu. Kira-kira apa? Kita tanya kepada siswa kita keyakinan yang akan disepakati hari ini tuh apa? Misalkan disiplin, masuk dan pulang tepat waktu, tidak bercanda, seperti itu ya. Fokus saat belajar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, di mana di sini restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ya. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya itu ketika murid kita bersalah, melakukan kesalahan, di situ kita tanya latar belakangnya apa, kenapa mereka melakukan kesalahannya. Kemudian kita juga menanyakan apakah tindakan mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian nanti kita menggali atau memberikan mereka itu motivasi bagaimana solusinya. Karena mereka udah melakukan kesalahan, apa yang akan mereka lakukan atau bentuk tanggung jawabnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini bagian-bagiannya adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada contoh nih ya. Siti nih. Siti yang terlambat hadir di sekolah ya. Coba ini adalah merupakan contoh dari kasus ya. Siti ini terlambat hadir di sekolah. Nah, seorang guru ketika dia memposisikan dirinya sebagai penghukum, ketika berbicara nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jarinya menunjuk merhardik ya. Jadi menunjuk. Nah, di sini contohnya nih. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini merupakan contoh kalimat kata-kata ya yang menghardik atau merupakan dari kata-kata penghukuman ya. Nah, di sini coba kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, ini hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi mereka meluapkan rasa. Nah, di sini pembuat merasa bersalah, guru ini nada suaranya memelas. Kemudian juga halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu ya. Contohnya nih, Siti, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini kata-kata kalimat yang menunjukkan bahwa pembuat merasa bersalah. Jadi peserta didik ini merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Nah, bagaimana perasaan siswa jika ditegur seperti ini? Hasilnya adalah
siswa akan merasa bersalah. Jadi dia menyadari kalau siswa ini bersalah karena mengecewakan ibu atau ayah dan juga gurunya. Siswa akan merasa gagal dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Terkadang sikap seperti ini lebih berbahaya dibandingkan sikap menghukum, karena emosi akan tertanam sangat dalam di dalam dirinya. Siswa menahan perasaannya berbeda dengan siswa pada guru yang menghukum, di mana siswa bisa melampiaskan amarahnya meski dengan cara yang negatif. Siswa yang mengalami depresi seperti ini bisa tiba-tiba meledak dalam kemarahan dan dapat melukai diri sendiri atau orang lain. Jadi dia itu nggak bisa melampiaskan ya. Kalau tadi kan penghukum melampiaskan hasilnya dari perbuatan siswanya itu, melampiaskan dengan cara misalkan mencoret-coret apa yang ada di depan peserta didik tersebut ya. Nah, kalau di sini pembuat merasa bersalah ini siswanya memendam, hanya dipendam aja. Tapi suatu saat dia akan melampiaskan semua yang ada di dalam diri siswa tersebut ya. Ini berbahaya juga ya. Mudah-mudahan kita tidak memiliki siswa yang seperti ini, dan sikap pembuat merasa bersalah juga tidak ada pada diri kita ya sebagai guru. Selanjutnya posisi teman ya. Nah, kalau posisi teman ini adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka ya. Jadi selalu ceria seperti itu ya. Ketika Siti terlambat, perkataan kita adalah, Siti, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Seperti itu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bu guru bantu kamu ini ya. Sambil senyum-senyum. Nah, di sini hasil dari sikap siswa kita adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi murid itu senangnya sama guru itu aja ya. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Siti hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Jadi Siti ini akan merasa mendapat perlindungan dari guru tersebut ya. Ketika guru itu di posisi teman. Jadi tenang deh, misalkan ada Ibu Pepi yang bisa melindungi aku gitu. Nah, ketika misalkan Bu Tina minta tolong Siti atau menegur Siti itu enggan gitu ya melakukan hal tersebut karena dia merasa nyamannya dengan Bu Pepi seperti itu ya. Nah, posisi selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau ini adalah nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalkan nih contohnya guru nih berkata, Siti, tahukah kamu jam berapa kita mulai ya? Jadi jam berapa kita mulai belajar, Siti? Siti ini menjawab, tahu Bu. Kamu kenapa terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Siti menjawab, paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Kemudian guru berkata, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, di sini hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalaninya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi walaupun murid ini melakukan kesalahan, tetap ya
siswa ini harus bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Bukan berarti misalkan, oh ya udah kamu terlambat ya, terus kemudian yang tadi tertinggal itu tidak dikerjakan ya. Tapi ini harus dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid ya. Nah, di sini contohnya adalah guru. Siti, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Kemudian guru, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki masalah ini gitu. Jadi kita bertanya kepada murid ini bagaimana siswa ini memperbaiki kesalahannya ya. Nah, kemudian Siti menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, kemudian guru ini, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usaha kamu untuk meningkatkan diri. Nah, jadi di sini dialog-dialog ini merupakan contoh dari guru di posisi manajer ya. Jadi menanyakan bagaimana ini Siti ini mempertanggungjawabkan ketika dia terlambat ke sekolah. Selanjutnya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini fokus aja ada pada murid ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan murid. Jadi tujuan kita adalah kepada murid ya, untuk membahagiakan murid, tidak untuk kita sebagai pendidik ya, untuk membahagiakan diri kita atau orang tua, tetapi untuk membahagiakan murid. Nah, contoh dari kasus lain, penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini kalau penghukum itu memberikan hukuman ya, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, berarti kita posisinya sebagai penghukum ya. Selanjutnya, ketika kita melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kesekian kali sudah ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ya. Selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol guru yang berhubungan dengan teman dan pemantau. Contohnya adalah kalau teman ini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games ya. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan yang kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan tugasnya. Jadi tetap kalau pemantau itu dia memantau, tapi tetap siswa ini harus bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah manajer. Contohnya ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi kita ini sebagai manajer ya. Selanjutnya, coba nih Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mendengar ya paparan dari saya tentang posisi ya, 5 posisi kontrol guru ya. Sekarang jika ada kata-kata ini, kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti posisi kontrol apakah aku? Kira-kira masuknya kemana nih? Saya kecewa dengan kamu. Masuknya kemana?
Nah, ya Bu Tina. Membuat murid merasa bersalah. Murid berasa bersalah. Ada yang lain? Nah, coba kita cek ya. Dereng. Iya betul, Masya Allah, Tabarakallah. Good job ya. Nah, selanjutnya ada kuis lagi biar nggak ngantuk nih. Tebak-tebakan ya. Bu Lila, semangat Bu Lila. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya, penghukum ya. Bu Lila apa Bu Lila? Sama, idem ya. Masya Allah. Coba ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Guru-guru hebat semua nih ya. Nah, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer ya, coba. Teneng. Masya Allah. Keren, keren, keren ya. Selanjutnya. Salut. Nah, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayo Pak Sarip yang paling ganteng. Apa ini kira-kira? Posisi apa? Teman. Coba kita cek ya. Iya betul. Masya Allah. Tabarakallah. Ini penerus CGP selanjutnya ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Enggak ada Pak Sarip. Kira-kira kita di posisi kontrol apa nih ya? Apa ya? Coba ya. 1, 2, 3. Nah, pemantau ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ya. Saya ini sudah melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Ini adalah keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid ya, dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang mengutarakan pendapat semuanya ya, semua siswa. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat, contohnya misalkan ketika kita masuk ke kelas, kita menyepakati bersama peserta didik kita keyakinan kelas yang akan kita tentukan bersama-sama itu apa. Bisa kita lakukan, misalkan setiap siswa kita berikan sticky note ya, lembar kertas, kemudian setiap siswa itu menjelaskan, memberikan idenya atau pendapatnya, keyakinan yang akan mereka tentukan itu apa, kesepakatannya apa. Nah, setelah itu kita rangkum, kita tempel di dinding ya, di papan tulis dulu terutama. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya dapatkan dari kelas saya ya. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian senang, melakukan tugas, saling menghargai ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri ya,
terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, serta saling sayang menyayangi ya, berkomitmen terhadap sikap tugas kita. Kemudian juga hormat kepada guru ya, dan juga terhadap sesama. Nah, di sini bekerja. Bekerja itu apa? Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada siswa, siswa itu berkomitmen kalau ini adalah tugas bersama yang harus diselesaikan bersama juga. Jadi tidak ada beban ya. Mereka itu timbul kesadarannya, oh karena ini udah merupakan kesepakatan kelas kita. Jadi ketika kita berikan tugas, mereka itu sudah memiliki kesadaran, semangat ya dalam arti kata. Tidak lagi tawar menawar, misalkan Bu jangan tugas ini Bu, gitu. Bu saya nggak ngerti. Nah, seperti itu ya. Nah selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Selain itu juga segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah, di sini yang termasuk segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan jelaskan mana yang termasuk dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita mengatakan kepada murid kita ya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini merupakan salah satu contoh untuk menstabilkan identitas ya. Jadi mereka tuh nggak merasa bersalah banget seperti itu ya. Kemudian juga ada juga kalimat Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Jadi memang kita kan sebagai manusia tidak sempurna, kita juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika misalkan anak ini merasa sedih atau merasa dia melakukan kesalahan itu merasa salah gitu ya, kita jangan langsung kenapa kamu melakukan hal ini, itu salah, tidak. Tapi kita memberikan penstabilan identitas dulu ya kepada peserta didik kita. Ini kalimat-kalimat, contoh kalimatnya. Misalkan kita mengatakan kalau kita ini mengakui berbuat salah itu manusiawi. Jadi anak kita itu tidak merasa salah banget gitu ya. Nah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, kalimat yang kita bisa sampaikan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah ini merupakan validasi tindakan yang salah ya. Kemudian contoh lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini merupakan kalimat-kalimat tentang validasi tindakan yang salah. Jadi anak ini ketika mereka itu melakukan kesalahan, nah tapi mereka juga kita berikan motivasi semangat seperti itu ya. Inilah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah di sini
apa keyakinan kelas kita gitu ya. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika salah satu siswa kita ada yang melanggar, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan mereka lagi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa gitu. Ya, ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan keyakinan ya. Nah, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan ini tentunya ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulannya ya, di mana kita sebagai peserta didik jangan karena kita posisinya sebagai guru kita ingin menang sendiri. Dalam arti kata setiap murid melakukan kesalahan itu adalah hal yang buruk, tapi perlu kita tanyakan dulu latar belakangnya apa, kenapa anak kita tuh melakukan kesalahan seperti ini. Atau misalkan ketika anak kita datang ke sekolah menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita perlu tanyakan kenapa peserta didik kita ini memakai sepatu berwarnanya tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, baru kita melakukan tahapan-tahapan yang selanjutnya sehingga siswa ini memiliki motivasi untuk bangkit ya, tidak merasa terpojok seperti itu. Nah, mungkin dari pernyataan tadi, dari materi yang sudah saya paparkan, ada yang mau bertanya tentang materi ini, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Sarip. Berarti kita mungkin yang dari posisi manajer dan sebagainya yang paling bagus posisi guru di mana gitu ya? Posisi guru. Ya yang tadi dari manajer apalagi tuh menghukum gitu. Ya. Yang lebih bagus yang mana? Ya, baik Pak Sarip, dari 5 posisi kontrol yang paling bagus ya, ini sebagai posisi manajer ya, karena kita ini mengarahkan, mencari solusi kepada siswa ini, mencari solusinya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita tanya solusinya apa, seperti itu. Jadi anak ini mencari solusinya sendiri, apa yang bisa siswa lakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, untuk istilahnya menebus kesalahannya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Ella. Ya, terima kasih Bu Reni. Dari paparan tadi yang Bu Reni sampaikan, mungkin alhamdulillah ya kita dapat mengetahui jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan yang sebenarnya kita sendiri itu kadang suka masih belum bisa membedakan gitu. Mana tadi yang penghukum atau manajer atau pemantau seperti itu. Ya, tapi yang dari tadi Ibu sampaikan itu mungkin yang perlu kita pelajari yaitu bagaimana cara kita siap menghadapi murid. Mungkin dari Bapak Ibu gurunya dulu, dia siap tidak menerima berbagai macam permasalahannya. Jadi mental dari Bapak dan Ibu guru pun harus oke dulu gitu menghadapi berbagai macam permasalahan murid itu. Jangan sampai kita menghadapi ke kelas itu kita masih mempunyai berbagai macam masalah gitu, maksudnya masih pikiran di mana-mana seperti itu ya. Jadi memang mungkin itu aja ya. Jadi dari kitanya harus siap dulu sebelum menghadapi berbagai macam karakter anak. Ya, jadi jangan sampai kita salah menempatkan. Mungkin tadi yang terlihat yang lebih bagus kan manajer ya. Jadi kita bisa melihat anak itu tanpa harus menghukum atau tanpa harus membuat mereka bersalah. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang jadi anak itu berpikiran yang sebenarnya tidak kita inginkan, seperti itu ya. Jangan sampai tadi yang dendam terhadap guru seperti itu. Terus dia merasa sendiri
merasa bersalah tidak bisa diluapkan, takutnya nanti bisa meledak suatu saat seperti itu. Ya mungkin itu saja Bu Reni. Terima kasih pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Ella, betul sekali ya. Kita sebagai guru harus siap mental ya. Harus siap mental menghadapi berbagai ragam tingkah pola anak didik kita ya. Nanti kita baru bisa memposisikan diri. Ketika pemikiran kita fokus, maka kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Jadi tidak merugikan peserta didik kita. Tapi bahkan kita di posisi manajer ini memotivasi peserta didik untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, siapa lagi? Silakan Bu Pepi. Terima kasih Bu Reni. Materi kita pada siang hari ini sangat bagus untuk saya, walaupun di tengah-tengah saya nanti sempat terpleset ada ngantuk, tapi ketika sudah mendalami materi yang disajikan, alhamdulillah ini materi yang sangat bagus. Materi yang hari ini yaitu tentang kontrol seorang guru ketika menghadapi siswa yang mungkin sedikit tidak mengikuti peraturan atau kesepakatan di kelas ya. Kalau menurut saya, sebelum kita melakukan apa teguran yang kita laksanakan, saya itu mempelajari dulu karakter siswa. Kan tidak semua siswa itu ketika melakukan tidak melakukan kesepakatan yang disepakati di kelas, ada yang anaknya pendiam, ada yang anaknya memang harus diberikan hukuman, ada yang anak itu terkati sebagai teman, ada yang mungkin mereka itu kita sebagai jadi manajer. Jadi saya mempelajari karakter tersebut ketika sudah beberapa bulan saya masuk di kelas tersebut, karena berbagai macam karakter tersebut itu, oh cara menangani anak ini harus seperti ini, cara menangani anak ini harus seperti ini. Tidak semua misalkan kita jadi manajer, kita semua jadi penghukum, atau kita semua jadi teman. Karena semua itu kita perlu pelajari karakter anak itu sendiri. Saya pengalaman ketika saya berikan ada sedikit hukuman, oh ternyata ketika besoknya ada yang sedikit tidak sesuai dengan harapan di kesepakatan tersebut. Jadi harus ada yang kita sebagai teman, ini sebagai penghukum, ada yang tidak bisa kita dekati sebagai teman, ada, karena mungkin kondisi di rumah atau memang karakter tersebut harus dihukum, ada seperti itu. Jadi saya lihat karakter dari siswa itu sendiri, cara menanganinya dengan cara kontrol yang mana, yang sesuai dengan karakter anak itu. Karena kita juga kan lihat dari di rumah, karena mereka kondisi juga kan belum mempengaruhi ketika mereka ke sekolah, seperti itu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pepi, betul sekali ya. Sebelum kita melakukan tindakan 5 posisi kontrol kita menyesuaikan dulu kepada siapa siswa kita ini, sikapnya seperti apa ya, memiliki latar belakangnya seperti apa. Karena tidak semua siswa bisa kita samakan nih tindakannya ya. Nah itu betul sekali Bu Pepi. Saya setuju dengan apa yang sudah Bu Pepi sampaikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak menghasilkan ya. Jadi sia-sia. Tapi kalau kita sudah mengetahui latar belakang peserta didik kita ini, latar belakangnya seperti apa, dan kita juga bisa menentukan langkah apa yang bisa kita lakukan. Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, atau juga manajer. Tapi memang yang paling bagus manajer ya. Tapi kalau misalkan sudah berkali-kali melakukan kesalahan, bisa ya kita lakukan memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah ya, atau juga penghukum. Bahkan teman pun bisa, pemantau. Tapi ketika baru misalkan pertama kali mereka melakukan kesalahan,
dan kita rasa juga kesalahannya tidak terlalu berat ya. Kan kita juga sebagai guru memiliki batasan kesalahan yang peserta didik kita lakukan itu tingkatannya seperti apa, melanggar norma apa hanya sekedar kesalahan-kesalahan yang ringan ya, seperti itu. Misalkan lupa bawa pensil atau gaduh di kelas. Kan tidak semua siswa ini ketika belajar bisa konsentrasi ya. Kadang 5 menit konsentrasi, setelah itu ambiar. Ganggu temennya atau isengin apa aja ya yang bisa dilakukan ya. Mungkin itu salah satu bentuk dari sikap siswa itu ya, ingin mengekspresikan ya. Dia itu ingin terlibat dalam pembelajaran tapi caranya seperti itu. Nah, setelah Bu Pepi mungkin dari yang lain yang punya ide-ide cemerlang, silakan Bapak Ibu. Ya baik, Bu Trisna. Ya, terima kasih Bu Reni atas waktunya. Kalau saya tidak bertanya Ibu, hanya dari yang sudah Ibu paparkan tadi tentang posisi kontrol guru, kan ada tingkatannya, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan tingkatan yang tertinggi itu manajer, ya ada manajer. Berkaitan dengan pertanyaan yang Bu Pepi, entah itu tadi pertanyaan atau masukan ya, masukan atau pendapat, pernyataan boleh. Kalau menurut saya nih Bu, manajer itu kan tempatnya di paling atas. Jadi posisi manajer itu bisa menjadi paling atas itu berarti di bawah-bawahnya itu udah termasuk di dalam manajer itu. Seperti itu, misalnya dia manajer itu bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, tapi tidak sebagai penghukum ya, tidak. Pembuat merasa bersalah juga tidak. Jadi sebagai teman, pemantau dan manajer. Paling tinggi itu manajer. Jadi di keseharian terhadap anak-anak kita itu, terkadang kita memang sebenarnya kita tuh sudah melakukan Ibu ya, sudah melakukan. Cuma belum tahu teorinya. Oh ini loh sebagai pemantau, ini loh sebagai teman, ini loh sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum pasti udah pada tahu, karena memang terkadang kita sering melakukan posisi itu. Dan mungkin hari ini dengan apa yang sudah Ibu Reni paparkan, kita jadi mengetahui bahwa memang penghukum itu sebenarnya kurang tepat. Kita sebagai guru itu memposisikan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, mulai dari sekarang saya sendiri pribadi, saya kemarin juga sebagai guru itu posisi kontrolnya banyak kesalahan. Dengan mengikuti pembelajaran dari Bu Reni, saya juga mulai hari ini setidaknya saya merubah mindset saya harus memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, apalagi lebih bagus sebagai manajer. Seperti itu ya Ibu. Mungkin pendapat saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Trisna. Ya, Masya Allah ya. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Trisna, kita sebagai guru hendaklah kita memposisikan diri kita ini sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Tingkatannya yang tertinggi adalah manajer ya. Bisa manajer ini tidak memberikan dampak yang negatif ya kepada peserta didik kita, tapi memberikan dampak positif yang akan nanti mereka ingat. Untuk masa depan mereka tentunya mereka ingat, oh dulu ketika saya melakukan suatu kesalahan, kemudian guru saya itu tidak mengejas atau memberikan hukuman ya, tapi memposisikan dirinya sebagai teman, kemudian juga manajer ya, mengembalikan kepada peserta didik ini bagaimana mencari solusinya.
bentuk pertanggungjawaban peserta didik ini atas apa yang mereka lakukan itu apa. Jadi bukan dari kita ya. Misalkan ketika anak ini melakukan kesalahan, kita langsung kasih hukuman. Misalkan, ya udah kamu karena sudah melakukan kesalahan, kamu harus membersihkan kamar mandi atau misalkan kamu membersihkan kelas gitu. Tidak. Tapi kita mengembalikan kepada peserta didik. Langkah apa yang akan peserta didik kita lakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Tentunya sebelumnya kita mengingatkan peserta didik kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat atau juga keyakinan sekolah. Tentunya kita kan di sekolah dan di kelas ini memiliki keyakinan ya yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi kita ingatkan peserta didik kita ini kepada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, baru kita tanyakan solusinya apa yang akan peserta didik lakukan atas apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin mengemukakan ide cemerlangnya? Bu Nur? Ya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Reni ya. Ternyata setelah kita mendengarkan materi-materi yang disampaikan Bu Reni ini, banyak sekali ya, atau ada juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai seorang guru gitu selama ini gitu ya. Dan kaitannya dengan posisi kontrol guru yang dari satu hukum membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan yang terakhir itu manajer. Saya sendiri pernah merasa gitu Bu, di posisi nomor 1 sebagai penghukum gitu ya Bu. Tapi selama ini hukuman yang saya berikan ke anak itu bukan dari fisik gitu Bu, misalkan disentil atau apa gitu belum pernah. Tapi kalau saya misalkan anak tidak mengerjakan PR di rumah gitu Bu, di sekolah, saya suruh dia mengerjakan PR 2 kali gitu. Misalkan Double ya. Double. 1 sampai 10, dia 1 sampai 10 2 kali. Terus lagi pernah juga saya menghukum misalkan anak dia bicara kotor gitu Bu, bicara binatang atau apa, saya suruh dia untuk istighfar 10 kali gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukuman seperti itu dibolehkan membawa dampak negatif atau masih dalam wajar yang positif itu? Nah, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Nur. Baik, di sini yang Bu Nur tanyakan adalah terkait dengan ketika siswa ini melakukan kesalahan ya. Kemudian mereka diberikan tugasnya 2 kali lipat dari tugas semula kan, seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah di sini posisi kita bukan manajer ya. Kan kalau manajer itu kita tanyakan solusinya apa. Jadi kita juga kan nggak menanyakan ke anak konsekuensi karena kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya gitu. Kita tidak bertanya, tapi kita langsung memberikan hukuman dari kita sebagai guru. Nah, mungkin semua pun kita pernah ya melakukan hal itu ya. Semua pernah. Karena memang itulah namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna seperti itu. Nah, dengan materi hari ini saya juga selama mengikuti CGP ini banyak sekali hal-hal yang baru. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi kadang kita nggak tahu ya ini tuh sebenarnya dikatakannya sebagai apa gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada sikap yang pernah kita lakukan, ternyata sikap ini tanpa kita sadari merusak mental siswa kita ya, dengan misalkan melakukan teguran dan langsung memberikan tugasnya gitu kan, penghukuman. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama yuk merubah sikap kita bersama ke arah yang lebih baik lagi ya. Kita memposisikan diri kita nanti di posisi yang tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tanyakan kepada siswa itu, hal apa
yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi kita tanyakan, ketika mereka melakukan kesalahan, sekarang tanggung jawabnya untuk kamu memperbaiki kesalahan ini apa? Gitu. Nah, nanti kan mereka menjawab seperti itu ya. Ya nggak apa-apa Bu Nur, selama ini itu hal yang wajar ya. Semua manusia itu melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu ya. Cuman nanti ke depannya kita lebih bisa lagi memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin, oh ya, Bu Ella ada lagi? Oh silakan. Ya, closing ya Bu. Mungkin dari yang tadi Bu Reni paparkan, kita mungkin bisa membuat kesepakatan bersama kali ya. Jadi kalau misalnya kelas itu kan punya Keyakinan tata tertib kelas. atau peraturan. Nah, sebelum dimulai pelajaran atau kita punya kesepakatan kelas itu, jadi kesalahan-kesalahan apa nih yang seandainya jika diperbuat itu dia akan melakukan konsekuensinya sendiri. Gitu. Misalnya apa? Dia tidak mengundang PR, jadi dia sendiri nanti akan melakukan hukumannya. Jadi bukan dari bapak dan ibu gurunya. Iya, Gitu. iya, betul. Jadi kalau kayak gitu kan jadi bukan kita yang keputusan sendiri, tapi keputusan bersama, mungkin kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi anak juga bisa berpikir kalau dia melakukan kesalahan ini, dia udah tahu apa yang dia tanggung seperti itu. Ya, seperti itu mungkin bisa dirumuskan kayak gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya. Terima kasih Bu Ella. Ya, terima kasih sekali ide cemerlangnya. Jadi memang kita perlu mengingatkan kembali ya kepada peserta didik kita akan keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya, supaya mereka mengingat dan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari kesepakatan itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua dan kita juga menjadi seorang guru yang punya visi ke depannya ya, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, juga mengedepankan untuk kebahagiaan peserta didik kita. Mudah-mudahan kita juga selalu diberi kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi peserta didik kita ya, dalam situasi apapun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, kurang dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.